Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Rasul Segala Bangsa. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini gereja merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus. Sebelum pertobatannya, Santo Paulus bertahun-tahun lamanya mempelajari kitab suci Perjanjian Lama. Ketika mendengar laporan-laporan orang-orang Yahudi yang memproklamirkan Yesus sebagai Mesias, Paulus yang waktu itu masih bernama Saulus menjadi marah. Pewartaan para rasul Tuhan secara total bertentangan dengan segala yang selama ini pelajarinya dan dihayatinya dalam hidupnya. Maka ia pun mulai misi satu orang untuk menghancurkan gerakan baru ini. Paulus menyebabkan banyak kesulitan bagi orang-orang Yahudi yang telah menyerahkan diri mereka kepada Yesus. Ia menangkap mereka, bahkan mencari jalan untuk membunuh mereka. Akan tetapi, ternyata Tuhan Yesus mempunyai rencana lain untuk orang Farisi fanatik ini. Orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain dan raja-raja dan orang-orang Israel. Saudara-saudari terkasih, setelah Tuhan Yesus diangkat ke surga, ia mencurahkan Roh Kudus kepada para rasul, sehingga mereka berani melaksanakan perintah Tuhan yang hari ini diwartakan oleh gereja. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Di tengah upaya menaati perintah Tuhan Yesus, para rasul menghadapi tidak sedikit tantangan dan hambatan, terutama dari para pemuka agama Yahudi. Dan yang paling mengejutkan adalah tindakan radikal Saulus yang ingin membasmi para pengikut Tuhan Yesus. Saulus adalah seorang yang jujur dan berusaha menaati keyakinan yang didikan kepadanya oleh gurunya. Kepolosan Saulus ini sulit dihentikan, sehingga untuk menyadarkannya, Tuhan harus turun tangan sendiri. Saulus harus ditegur dan disadarkan dari kekeliruannya yang tidak disadarinya itu. Kemudian, ia menjadi rasul yang paling rajin mewartakan Injil Tuhan. Celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil Yesus Kristus. Tulis Paulus. Saudara-saudari terkasih, Rasul Paulus menerima bahwa ia dipanggil secara khusus oleh Tuhan
dan memperoleh rahmat-Nya dalam keadaan yang tidak layak. Panggilan Tuhan Yesus atasnya terjadi dalam perjalanannya ke Damaskus. Sebelum ke Damaskus, ia memberikan diri sepenuhnya kepada hukum Taurat. Dan setelah peristiwa Damaskus, ia memberikan diri sepenuhnya kepada Kristus. Dan ia dengan rajin mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Rasul Paulus menerapkan perkataan Allah kepada Nabi Yeremia di dalam kehidupannya sendiri. Sebelum aku membentuk engkau di rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau dilahirkan, aku telah menentukan engkau sebagai nabi bagi bangsa-bangsa yang kutunjukkan kepadamu. Apa yang dulu ia pikir berharga, kemudian dia dianggap rugi. Filipi bab 3 ayat 7 dan 8. Jika dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus, begitulah perjumpaan dengan Yesus yang hidup telah mengubah seorang Saulus yang beringas karena ketidaktahuannya menjadi seorang Paulus yang tegas dan tuntas melayani karena pengetahuannya akan Kristus Yesus. Orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain dan orang-orang Israel. Saudara-saudari terkasih, kasih Tuhan Yesus mengubah seluruh hidup Rasul Paulus, dan karena pengalaman dikasihi oleh Tuhan ini, Rasul Paulus dapat mengatakan ungkapan yang indah ini, yang juga dapat menjadi ungkapan hati kita semua yang mengimani Kristus. Namun, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Maka orang-orang Kristen yang telah dibaptis, kita mengemban tugas yang sama dengan Paulus setelah kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, serta menerima Dia sebagai juru selamat kita. Kita menyebut diri kita Kristen karena kita mau bersaksi bahwa Kristus ada dalam hatiku, ada dalam perkataanku, dan ada dalam tindakanku. Pertobatan Rasul Paulus ini semoga tidak hanya sebagai seremonial tahunan, melainkan menjadi sosok yang menginspirasi kita untuk siap diutus dan siap pula bersaksi tentang Yesus. Apakah aku menghayati imanku dengan memberikan kesaksian tentang Yesus dalam perkataan dan perbuatanku? Marilah kita berdoa. Bapa, Engkau menghadiahkan kepada kami Santo Paulus yang luar biasa. Ia mengajar dan menjadi teladan bagi kami sebagai pengikut Yesus Putramu, sebab Dialah Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua
selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.